Baik sahabat muslim channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita coba bahas tentang masalah ghibah. Karena masalah ghibah ini tentunya sudah menjadi kalangan yang lumrah di kalangan umat muslim, terlebih para ibu-ibu. Kebetulan kita sekarang sedang menjalani ibadah puasa, jangan sampai masalah ghibah ini kita lakukan di bulan yang penuh kesucian ini. Jadi jangankan di bulan Ramadan, di bulan biasa-biasa pun kita harus menghindari yang namanya ghibah. Sebelum kita mengajak kepada keterangan terkait masalah ghibah, tentunya kita harus tahu apa itu ghibah. Ghibah adalah berasal dari bahasa Arab gitu ya. Yaktab, nanti di ayatnya di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu sangat jelas, yaitu tentang masalah membicarakan keburukan atau keaiban orang lain, atau dalam kata lain bergunjing ya, atau kita menceritakan seseorang yang apabila kita bercerita di depan orang yang kita ceritakan itu, dia menjadi tidak enak isi ceritaan kita. Berarti kalau sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak nyaman untuk didengarkan oleh orang yang dibicarakannya, berarti itu sudah termasuk hal-hal yang buruk gitu ya. Berbeda karena fitrah manusia itu ketika diceritakan dengan sesuatu yang baiknya, dia tidak menjadi masalah, bahkan senang gitu ya. Itu sudah fitrah manusia. Dan ketika diceritakan keburukannya, dia akan tidak nyaman, tidak enak gitu. Berarti itu ghibah seperti itu. Kita lihat di Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan kita berikan pemahaman ini bukan hanya dari arti ayat Quran surat Al-Hujurat, akan tetapi kita ambil referensi dari tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Di ayatnya tertera bahwa ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad-don inna ba'dad-donni itsmun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kita akan banyak cerita tentang masalah ghibah, atau banyak pengertian tentang masalah ghibah, pembahasan masalah ghibah. Kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi, di situ sangat jelas itu ya, ada kisah tentang masalah ghibah ini, turunnya ghibah ayat ini. Di tafsir Fi Zilalil Quran juga sangat rinci masalah ghibah ini. Nah, kita ambil di Ibnu Katsir. Kalau kita lihat redaksi arti dari ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sebenarnya ayat Al-Hujurat ayat 12 ini juga masih sangat erat hubungannya dengan ayat 10-nya, ayat 11-nya gitu ya, dan seterusnya tentang masalah sifat-sifat yang harus kita tinggalkan. Nah, untuk tafsirnya adalah Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak prasangka, yaitu melakukan tuduhan dan pengkhianatan terhadap keluarga dan kaum kerabat serta umat manusia secara keseluruhan yang tidak pada tempatnya. Karena memang sebagian dari prasangka itu murni menjadi perbuatan dosa. Ini ayat yang sangat menarik gitu ya. Yang pertama adalah seruan bagi orang beriman itu. Jadi ini seruan bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa kita itu adalah harus ijtanibu katsiran minad-don. Kita belum mempermasalahkan orang-orang kafir seperti apa gitu ya untuk masalah ghibah. Nanti di akhir kalau kita sempat
rinci, maka kita akan rinci. Kita fokus kepada orang-orang yang beriman karena target kita adalah kita ya, yang paling pokok kita, pemopokan tauhid untuk kita gitu. Nah, di sini ijtanibu katsiran minadon gitu. Yang pertama kali disebut dalam ayatnya itu adalah jauhilah kebanyakan berprasangka. Gitu ya. Jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa gitu ya. Karena prasangka itu kan kalau kita sebut itu ada prasangka yang buruk dan ada prasangka yang baik kan gitu. Nah, yang Allah anjurkan bagi umat muslim itu adalah husnuzon gitu ya, prasangka yang baik. Tapi Allah larang tentang masalah suudzon, prasangka yang buruk terhadap sama muslim. Apapun yang saudara kita kerjakan, sekalipun itu maksiat, jangan sampai kita berprasangka buruk gitu ya, karena kita tidak tahu seperti apa latar belakangnya dia melakukan itu gitu ya. Jangan sampai berprasangka buruk, karena sebagian besar penyakit hati yang timbul itu dikarenakan banyak berprasangka buruk terhadap saudara kita gitu ya. Hindari berprasangka buruk terhadap yang lain, sehingga dilanjutkan ya, ketika seseorang sudah banyak berprasangka, barulah dia akan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, kan biasanya gitu. Seperti contoh, kalau kita di TV atau di Instagram itu lihat ya, ada berita tentang kecenderungan kita ya, berprasangkaan kita kepada si A misalkan ya, kemudian kita scroll mencari berita tentang si A, barulah kemudian ujung-ujungnya kan kita ya tabadukum ba'du gitu. Maka ini urutannya sangat menarik gitu. Yang pertama, tidak boleh banyak berprasangka, karena dengan berprasangka kita akan mencari aib-aib orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ketika kita sudah banyak tentang kesalahan orang lain, ketika kita menemukan lawan bicara, maka disitulah kita akan ada yang namanya gibah, membicarakan hal tersebut gitu ya. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lam akhi, hukuman bagi orang yang gibah itu laksana dia memakan daging saudaranya sendiri ya, daging bangkai saudara sendiri. Ada di sini orang yang bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudi untuk memakan daging bangkai. Bayangkan saja, ada ayam nih yang sudah bangkai, apakah ada di sini yang mau makan? Tentunya jawabnya gak ada ya. Itu baru ayam yang bangkai, baru hewan, apalagi ini manusia, saudara kita sendiri lagi, sudah bangkai lagi gitu ya. Nah, ini ada kisah tentang masalah gibah ya, ada kisah tentang masalah gibah yang ceritanya tidak terlalu rinci. Kalau dulu itu Rasul ketika bepergian itu selalu menerapkan sistem dua orang yang kaya atau dua orang yang mampu untuk membawa satu orang yang kurang mampu gitu ya, satu orang yang kurang mampu pembekalan itu makan. Nah, di sini yang menjadi korban gibah itu adalah Usamah bin Zaid dan Salman Al-Farisi. Dan pada saat itu Usamah bin Zaid dan Salman Al-Farisi memang orang yang kurang mampu gitu ya, orang yang kurang mampu, sehingga dibawa oleh dua saudagar kaya gitu masing-masing gitu ya. Untuk Salman dibawa oleh 2 orang dan Usamah juga dibawa 2 orang. Ya, pada suatu hari seperti biasa ya, kalau 2 orang saudagar itu memberikan makan gitu ya, yang mampu untuk beri makan, dan 1 orang pelayan itu yang kurang mampu, dia menjadi pelayan bagi yang 2 orang itu gitu ya, membawakan makanan dan lain-lain. Nah, seperti biasa di pagi harinya Salman Al-Farisi memberikan makanan kepada 2 saudagar itu gitu ya. Tapi hingga pas sore hari dia pulang ke rumah gitu ya, pas di rumah ketiduran dia, bukan sengaja tidur tapi ketiduran gitu, karena lelah mungkin ya, ketiduran gitu. Sehingga pas masuk waktu makan sore gitu, Salman Al-Farisi ini tidak memberikan makan kepada 2 saudagar itu gitu ya, tidak memberikan makan kepada 2 saudagar itu. Sehingga 2 saudagar itu menunggu, mana nih Salman, kok belum datang gitu ya, kita sudah menunggu makanan yang dibawakan olehnya. Tak lama ketika proses makan sudah selesai, semua para sahabat, datanglah Salman Al-Farisi dan meminta maaf kepada 2 saudagar itu bahwa dia itu menceritakan dia itu pulang ke rumah dan ketiduran gitu, tidak disengaja. Dan 2 saudagar itu memaafkan Salman gitu ya.
Kemudian dua saudagar itu berkata, silakan kamu sekarang pergi ke Usamah bin Zaid, yang biasanya Usamah itu kan selain menjadi pelayan juga dia sebagai penampung makanan untuk membagikan bagi makanan bersama Rasul gitu ya. Datanglah Salman Al-Farisi kepada Usamah dan menyampaikan apa tujuan dia mendatanginya gitu ya. Kata Salman, Usamah mau ngambil makanan untuk dua saudagar yang membawa saya gitu ya, karena saya ketiduran tadi, jadi terlambat. Kata Usamah, waduh, mohon maaf, makanannya sudah habis. Salman pun pulanglah dengan tangan kosong dan menceritakan kepada dua saudagar itu bahwa makanannya sudah habis. Dua saudagar menjawab, malah jawabannya seperti ini, ah bohong, Usamah itu orangnya pelit. Usamah itu orangnya pelit, gak mungkin makanan sudah habis. Seperti itu, dia udah satu tuh menggunjing Usamah bahwa Usamah itu pelit. Dan pada suatu perkumpulan, dua orang itu terus menceritakan kejelekan Salman dan Usamah. Bahkan dua orang itu mengatakan, kalau kalian termasuk orang kaya ketika membawa Salman Al-Farisi, maka kekayaan kalian itu ya akan lenyap. Gitulah, kekayaan kalian itu akan lenyap. Seperti kekayaan dia, meskipun dia kaya bawa Salman, ya dia jadinya tidak makan kan gitu, seakan-akan dia miskin gitu. Terus dia membicarakan tentang masalah Salman itu seperti itu akan menyulitkan kalian ketika membawa Salman ke banyak orang. Juga Usamah yang tadi digibah Salman gitu ya, oleh dua saudagar itu terhadap Salman, terdengarlah Rasul ya. Kemudian Rasul mendatangi dua saudagar itu dan di waktu malamnya dan berkata, kalian sedang makan daging segar nih gitu ya, kalau bahasa kita itu. Kata dua orang itu, wahai Rasulullah, bagaimana kita mau makan daging segar? Dari tadi aja kita belum makan gitu ya. Dari sore kan dia belum makan, karena makanannya kan habis gitu ya. Dari sore belum makan. Kata Rasul, dia sedang makan daging segar. Ya, kata Rasul, sesungguhnya kalian sedang makan daging segar saudara Usamah dan Salman yang kalian ceritakan. Nah itu referensinya ada di kitab Tafsir Al-Qurtubi gitu ya, bisa dilihat saja di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-nya gitu. Nah dari cerita itu masih banyak lagi ya, cerita tentang masalah Umar bin Abdul Aziz dan Siti Aisyah termasuk istri Rasul juga pernah melakukan ghibah gitu. Oleh karena itu jauhilah banyak berprasangka sebagai suatu kewaspadaan ya. Di sini ada riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwasanya ia pernah berkata, janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar dari saudara mukminmu kecuali dengan prasangka baik. Jadi apapun perkataan yang keluar dari saudara kita, karena kita sudah meyakini dan mengetahui bahwa wabil mukminina ikhwana sebagai dengan seorang mukmin dan mukmin lain itu adalah sebagai saudara. Ya, bagaimana bisa saudara kita menganggap saudara terhadap mukmin lain, tapi kita selalu berprasangka buruk pada saudara kita, ya. Nah, sedangkan kau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan, gitu ya, mengandung kebaikan. Ini ada Abu Abdillah bin Najah meriwayatkan, Abu Qasim bin Abi Darmah Nadhar bin Muhammad bin Sulaiman dari Abdullah bin Umar, ia bercerita, aku pernah melihat Rasulullah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah seraya berucap, yang artinya sungguh indah dirimu, sangat harum aromamu, dan sungguh agung dirimu dan agung pula kehormatanmu. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya kemuliaan seorang mukmin sangat agung di sisi Allah Ta'ala, harta dan darahnya dari dirimu wahai Ka'bah, dan ia tidak berprasangka melainkan prasangka baik. Jadi orang mukmin yang selalu berprasangka baik itu harta dan darahnya lebih mulia dari Ka'bah. Bayangkan ya, Ka'bah yang dimana Ka'bah itu menjadi pusat kiblat bagi seluruh umat muslim di dunia gitu ya, berkiblat ke sana, itu ternyata tidak lebih baik daripada seorang mukmin yang selalu berprasangka baik ya. Makanya kalau banyak sumber penyakit hati, itu berarti cek dia banyak berprasangka buruk terhadap orang lain gitu. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia bercerita Rasulullah bersabda, iyyakum waddan, yang artinya jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Paling dusta perkataan itu adalah berprasangka buruk.
Janganlah kalian meneliti rahasia orang lain, mencuri dengar, bersaing dengan tidak baik, saling dengki, saling membenci, saling membelakangi. Jadilah kalian ini sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, gitu ya. Allah ciptakan manusia berbeda-beda suku, ya, berbeda rupa, tinggi, pendek dan lain-lain. Itu tujuannya hanya untuk bersaudara, ya. Selagi dia menjadi hamba Allah, ya untuk bersaudara. Bagaimana orang hamba Allah? Ya kita selagi menginjak tanah, menginjak bumi dan tidak terbang di langit, ya jangan sampai kita merasa kita paling baik dan lain-lain, gitu ya. Ya, kita sebagai hamba Allah yang seharusnya bersaudara, tidak boleh saling membelakangi satu sama lain, tidak boleh saling membenci, dan itu malah membuat kerapuhan antar satu sama lain, ya, antar satu sama lain. Nah, yang menjadi pengharaman dalam ghibah ini sebenarnya ada 3, gitu ya. Kenapa ghibah itu diharamkan? Yang pertama itu karena membuat atau menyakiti hati orang lain, gitu ya. Dan ini yang paling pokok menjadi keharaman. Jadi kalau kita menyakiti hati orang lain itu haram hukumnya, apalagi saudara kita sendiri. Menyakiti hati orang lain apalagi saudara kita sendiri haram, ya. Makanya ghibah diharamkan. Yang kedua adalah merendahkan. Ini efek dari ghibah nih. Kenapa ghibah diharamkan? Ada 3 alasannya, ya. Yang pertama tadi menyakiti hati orang lain, gitu ya, menyakiti hati saudara kita sendiri. Yang kedua adalah merendahkan ciptaan Allah, ya, merendahkan ciptaan Allah. Allah ciptakan manusia itu adalah sebaik-baiknya bentuk, ya, sebaik-baiknya rupa, tapi kita malah rendahkan dengan diceritakan keburukannya, gitu ya. Dan ketiga adalah membuang-buang waktu. Emang tidak ada peribadahan lain yang bisa kita lakukan selain ghibah? Apakah keseharian kita ketika bertemu orang lain, ibu-ibu bertemu dengan ibu lain, emang harus ghibah? Gak ada ibadah yang bagus, yang lebih bagus daripada ghibah memang. Karena ghibah ini haram, gitu ya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita dengan masalah yang haram, gitu ya. Jangan sampai menghabiskan waktu kita dengan masalah. Kalau dalam ayat lain itu kan disebut bahwa seburuk-buruknya suara adalah keledai, gitu ya. Nah itu sebenarnya analogi, sebuah analogi, bukan berarti meskipun kenyataannya suara keledai itu buruk, tapi yang lebih buruk itu yang dianalogikan terhadap suara keledai adalah orang-orang yang ketika menceritakan sesuatu yang tidak baik, dia selalu suaranya itu keras, mengeraskan suara, berlebihan dalam menceritakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu sama dengan suara keledai, ya. Suara orang-orang yang berlebihan dan menceritakan sesuatu yang tidak bermanfaat itu sama dengan suara keledai, ya. Apalagi orang yang menceritakan berlebihan dalam sesuatu yang haram, yaitu ghibah. Itu kita analogikan sebagai suara apa kurang lebih seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.